Pelabuhan Tanjung Priuk sore itu terasa lebih panas dari biasanya. Terik matahari menembus kabut asap kapal dan knalpot truk yang berseliweran. Suara klakson dan teriakan buruh bongkar muat bercampur menjadi simfoni keos yang biasa di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Di tengah keramaian, sebuah truk besar warna hijau tua berhenti mendadak di tepi dermaga. Sopirnya, seorang pria asal Garut bernama Asep, menurunkan kaca jendela sambil mengusap keringat di dahinya. Tubuhnya tegap meski wajahnya tampak lelah, dan matanya menyala-nyala, ada kemarahan yang sulit dijelaskan. Beberapa meter dari truknya, sekelompok preman lokal berkumpul di depan gudang tua. Mereka dikenal sebagai penguasa area pelabuhan, dan yang paling ditakuti adalah sosok yang dijuluki Raja Preman Kurus. Tinggi badan Raja Preman memang tidak terlalu mencolok, tetapi aura dingin dan tatapan tajamnya sudah cukup membuat orang yang berani melawannya berpikir dua kali. Hari itu, Raja Preman Kurus sedang mengatur pungutan liar dari sopir truk-truk yang melintas. Semua sopir tahu aturan tak tertulisnya, bayar, retribusi keamanan, atau siap menerima konsekuensinya. Tapi Asep bukan tipe orang yang mau diperas. Selama perjalanan dari Garut, pikirannya sudah penuh dengan rasa kesal dan frustasi karena sopir-sopir lain selalu mengelak, dan sekarang giliran dia diuji. Ketika seorang anak buah Raja Preman menghampirinya dan menyodorkan amplop tipis berisi uang, Asep menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih amplop itu, lalu membakarnya dengan korek api di depan mata mereka. Asap hitam mengepul, menandakan tantangan yang tak bisa ditarik kembali. Kerumunan buruh dan preman terdiam. Raja Preman Kurus keluar dari bayangan gudang, wajahnya kering, matanya menyala marah. "Kamu siapa, nak? Berani-beraninya main-main sama aku?" Suaranya serak tapi menembus kebisingan pelabuhan. Asep menatapnya tanpa gentar. "Aku sopir truk dari Garut. Aku bawa barangku sendiri, dan aku tidak bayar untuk terormu," jawabnya lantang. Dari cara mereka menatap satu sama lain, semua orang di pelabuhan tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah awal dari konfrontasi maut antara seorang sopir pemberani dan Raja Preman Kurus yang sudah lama menakut-nakuti pelabuhan. Dan pelabuhan Tanjung Priuk, yang biasanya hanya ramai karena kapal dan muatan, kini menjadi medan yang berpotensi menumpahkan darah. Matahari semakin condong ke barat, memantulkan sinarnya ke permukaan laut yang bergelombang lembut, tapi udara di pelabuhan terasa panas, bukan karena matahari, melainkan karena ketegangan yang menggantung di antara dua sosok itu. Raja Preman Kurus menatap Asep dengan tajam. Setiap gerakan Asep, meski hanya menghapus debu di bajunya, seakan menjadi provokasi. "Kamu pikir ini tempat main-main? Di sini aku yang pegang semua," teriak Raja Preman, suaranya menggema di antara kontainer dan kapal besar. Beberapa anak buahnya mendekat, berjumlah sekitar 5 orang, bersiap menghadang. Mereka membawa kayu dan pentungan, tanda siap melakukan kekerasan. Tapi Asep tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan santai, dia meletakkan tangannya di pinggang, tubuhnya tegap meski lelah dari perjalanan panjang. Seorang preman mendekat, mencoba menakut-nakuti Asep. "Nak, lebih baik bayar aja, daripada nanti," ancamnya sambil menepuk pentungannya ke tanah. Asep menatap lurus ke mata anak buah itu. "Daripada nanti apa? Aku sudah capek mengalah sama orang macam kalian. Sekarang giliran kalian belajar sopan sama sopir truk dari Garut," katanya dengan suara tegas, membuat beberapa buruh pelabuhan menahan napas. Raja Preman Kurus menatap sekeliling. Beberapa buruh mulai merekam dengan ponsel mereka. Ada yang penasaran, ada yang takut ikut campur. "Kalau begitu, nak, kita selesaikan ini 1 lawan 1. "Tidak, ada yang boleh ikut campur," kata Raja Preman, suaranya sekarang lebih dingin dan mematikan. Asep mengangguk pelan, wajahnya tetap datar. "Baik, 1 lawan 1. Tapi ingat, aku bukan orang yang mudah dikalahkan." Dengan itu, suasana pelabuhan yang sebelumnya ramai dengan aktivitas bongkar muat berubah drastis.
Semua orang mundur beberapa langkah, membuat lingkaran di sekitar mereka. Kontainer menjadi tembok alami, kapal-kapal besar menjadi saksi bisu. Raja Preman kurus mengangkat tangannya memberi aba-aba kepada anak buahnya. Seketika, pelabuhan sunyi. Bahkan burung camar yang biasa berterbangan di atas dermaga seolah ikut menahan napas. Pertarungan ini bukan sekadar soal uang atau kekuasaan. Ini soal harga diri. Asep, sopir dari Garut, dengan keberaniannya yang nekat, siap menghadapi Raja Preman yang terkenal brutal. Dan semua orang tahu, siapapun yang kalah, reputasinya akan hancur di seluruh Tanjung Priuk. Lingkaran di sekitar Asep dan Raja Preman kurus kian rapat. Debu dari dermaga beterbangan, terseret angin sore yang mulai dingin. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling menatap, seperti dua predator yang siap menyerang. Raja Preman kurus menggerakkan jarinya, memberi sinyal kepada anak buahnya agar mundur. Ini antara aku dan kamu, sopir Garut. 1 lawan 1, dan jangan harap ada ampun, suaranya serak tapi dingin menusuk. Asep menatap lurus, tidak bergeming. Keringat menetes di dahinya, tapi matanya tidak meninggalkan Raja Preman. Aku tidak takut, aku hanya ingin lewat tanpa repot, jawabnya, tenang tapi tegas. Tanpa aba-aba lagi, Raja Preman kurus melangkah maju. Tubuhnya kurus tapi cepat, gerakannya lincah seperti kucing liar. Asep menyiapkan posisi, tangannya mengepal, kaki menapak kuat di aspal pelabuhan yang panas. Mereka berhadapan, jarak hanya sekitar 2 meter. Raja Preman melontarkan serangkaian kata-kata provokatif, kamu pikir hanya karena datang jauh dari Garut, kamu bisa menantangku. Aku sudah menakuti ratusan orang seperti kamu. Asep hanya tersenyum tipis, lalu menatap ke arah sekeliling pelabuhan, memastikan tidak ada yang menghalangi jalannya. Kalau begitu, ayo buktikan. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu jatuh duluan, jawabnya dingin. Tiba-tiba, Raja Preman menyerang dengan pukulan cepat ke arah tubuh Asep. Tapi Asep gesit, menghindar sambil mundur sedikit, kakinya menapak kuat di tanah. Pukulan itu menghantam udara, hanya terdengar desiran angin. Kerumunan buruh dan sopir truk di sekitar mereka menahan napas. Beberapa anak buah Raja Preman menahan diri, tidak berani ikut campur. Semua orang tahu, jika Asep kalah, pelabuhan akan kembali terjerat ketakutan. Tapi jika Asep menang, reputasi Raja Preman bisa hancur seketika. Raja Preman kini semakin marah. Ia mulai mengubah serangannya, memutar tubuh, mencoba menjatuhkan Asep dengan tendangan cepat. Tapi Asep sudah siap. Dengan satu langkah ke samping dan gerakan yang nyaris seperti tarung silat, ia menangkis tendangan itu dengan lengan dan memanfaatkan momentum untuk menstabilkan posisinya. Lumayan cepat, tapi belum cukup. Teriak Raja Preman, suaranya mulai terdengar putus asa, tidak biasa bagi seorang yang selalu ditakuti. Asep menatapnya, napasnya mulai teratur. Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang paling pantang menyerah, ucapnya sambil menyiapkan gerakan berikutnya. Di dermaga Tanjung Priuk sore itu, duel belum berakhir. Tapi satu hal jelas, tidak ada yang bisa meremehkan sopir Garut ini lagi. Mata semua orang tertuju, dan desas-desus tentang keberanian Asep mulai menyebar. Meski pertarungan fisiknya baru saja dimulai, pertarungan Asep dan Raja Preman kurus makin sengit. Pukulan dan tendangan silih berganti, tapi keduanya tampak tak ingin menyerah. Tiba-tiba, salah satu anak buah Raja Preman mencoba menyerang Asep dari belakang. Seketika, Asep dengan refleks menendang kayu yang dibawa preman itu, membuatnya terjungkal ke tanah. Raja Preman terkejut. "Hah!" teriaknya. Matanya melebar. Asep menatap dingin, napasnya teratur. "Aku bilang 1 lawan 1. Jangan ikut campur." Kerumunan buruh menahan napas. Raja Preman sadar, sopir dari Garut ini bukan orang biasa. Duel belum selesai, tapi satu hal jelas, Asep membuat Raja Preman kehilangan muka di hadapan anak buahnya sendiri. Raja Preman kurus kini benar-benar marah. Ia melancarkan serangan cepat, menendang dan meninju Asep tanpa henti. Tapi Asep tetap tenang,
menghindar dan menangkis dengan gerakan lincah. Beberapa kali tubuh Raja Preman terbentur kontainer, membuat kerumunan buruh bersorak pelan. Asep mulai mengambil inisiatif, mendorong Raja Preman mundur sedikit demi sedikit. Dengan napas teratur, Asep menatap Raja Preman. "Sekarang giliranmu merasakan bagaimana rasanya ditaklukkan," ucapnya dingin. Raja Preman, yang biasanya menakutkan, kini terlihat mulai kehilangan kontrol. Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi saksi, sopir Garut ini bukan lawan sembarangan, duel makin sengit. Raja Preman kurus mulai kewalahan, keringat menetes di wajahnya, sementara Asep tetap fokus dan gesit. Sekali pukulan Asep mengenai bahu Raja Preman, membuatnya terhuyung ke belakang. Anak buahnya menahan napas, takut langkah bos mereka runtuh. Asep menatap tajam, "Sudah cukup, Raja Preman. Pelabuhan ini bukan tempat terormu lagi." Raja Preman menggenggam pentungannya, napas berat, tapi untuk pertama kali, terlihat ragu menghadapi sopir Garut yang nekat ini. Raja Preman kurus mengumpulkan sisa tenaganya, menyerang Asep dengan pukulan terakhir yang brutal. Asep menangkis dengan cepat, memutar tubuh, dan mendorong Raja Preman hingga terhuyung ke tepi kontainer. Bunyi benturan keras terdengar, membuat anak buah Raja Preman terkesiap. Kerumunan buruh menahan napas. Raja Preman, yang biasanya ditakuti semua orang, kini tampak kehilangan aura menakutkannya. Asep menatap dingin, napasnya teratur, "Ini pelabuhanku juga. Jangan kira semua sopir takut padamu." Raja Preman kurus terdiam, napasnya berat, tubuhnya lemas setelah dihajar Asep. Anak buahnya menunduk, malu melihat bos mereka kalah. Asep menatap Raja Preman, tegas, "Mulai sekarang, pelabuhan ini bukan lagi tempat terormu. Ingat itu." Raja Preman hanya bisa mengangguk pelan, wajahnya memerah malu. Untuk pertama kalinya, keangkuhan dan ketakutannya runtuh di depan semua orang. Buruh pelabuhan bersorak pelan, sementara Asep menatap sekeliling, merasa lega tapi tetap waspada. Kabar tentang keberanian Asep menyebar cepat di pelabuhan Tanjung Priuk. Sopir truk lain mulai memberi hormat, beberapa bahkan datang menghampiri untuk bersalaman. Anak buah Raja Preman yang dulu menakuti semua orang kini terlihat segan, menatap Asep dengan rasa hormat dan sedikit takut. Asep hanya tersenyum tipis, menepuk truknya, dan berkata pelan, "Kerja tetap jalan, tapi jangan ganggu sopir lain lagi." Pelabuhan yang biasanya penuh ketegangan kini sedikit lebih tenang, karena satu orang berani mengubah aturan main. Meski Raja Preman kurus kalah, kabar tentang kekalahannya sampai ke telinga geng-geng preman lain di pelabuhan. Beberapa mulai merencanakan untuk menantang Asep. Asep menatap truknya sambil menepuk setir. "Kalau mereka mau masalah, biar mereka datang. Aku siap," gumamnya. Kerumunan buruh menatap Asep dengan kagum. Dari seorang sopir biasa, kini dia menjadi simbol keberanian di pelabuhan Tanjung Priuk. Suasana sedikit tenang, tapi semua tahu, pertarungan sebenarnya belum berakhir. Asep tahu kemenangan melawan Raja Preman kurus hanya awal. Preman-preman lain mulai mengintai. Dia menatap truknya, lalu buruh pelabuhan yang setia kepadanya. "Kalau mereka datang, kita hadapi bersama. Tidak ada yang boleh diperas lagi," ucapnya tegas. Beberapa sopir lain mulai bergabung, membentuk kelompok kecil. Dari seorang diri, Asep kini punya sekutu. Pelabuhan mulai merasakan adanya perubahan, aturan baru mulai terbentuk, di bawah keberanian seorang sopir Garut. Beberapa hari setelah kemenangan Asep, terdengar kabar bahwa geng preman dari pelabuhan sebelah ingin mengambil alih wilayah Tanjung Priuk. Asep menatap horizontal pelabuhan dari atas truknya.
Kalau mereka pikir ini mudah, mereka salah. Kita siap, ucapnya tenang tapi tegas. Buruh dan sopir lain mulai bersiap, menyiapkan truk, kayu, dan alat pertahanan sederhana. Ketegangan baru mulai menggantung di udara, menandai babak konflik berikutnya. Matahari pagi di Tanjung Priuk menembus kabut asap kapal, tapi kali ini suasana berbeda. Tidak ada bunyi klakson atau riuh buruh yang biasa, yang terdengar hanya desiran angin dan ketegangan yang membungkam pelabuhan. Kabar tentang Asep, sopir Garut yang berani menaklukkan Raja Preman Kurus, telah sampai ke telinga geng preman dari pelabuhan sebelah. Mereka datang berjumlah 2 kali lipat anak buah Raja Preman, membawa pentungan, besi, dan tongkat besi. Tujuannya jelas, menaklukkan Asep dan menguasai wilayah Tanjung Priuk. Asep berdiri di samping truk hijau tua miliknya, matanya menatap lawan yang semakin mendekat. Kalau mereka pikir aku sendirian, mereka salah, gumamnya. Ia menoleh ke arah sopir dan buruh lain yang kini berdiri bersamanya. Beberapa dari mereka membawa kayu, beberapa hanya menyiapkan diri sebagai saksi sekaligus pendukung moral. Raja Preman Kurus, yang dulu menakutkan, kini terlihat kecut. Anak buahnya pun ragu, tapi Asep menatap mereka dengan penuh keyakinan. Ini waktunya kita tunjukkan bahwa pelabuhan ini milik semua sopir, bukan preman. Teriaknya lantang, membuat para preman baru berhenti sejenak. Pertempuran pun pecah. Pukulan, tendangan, dan benturan besi menghentak udara. Beberapa truk dijadikan perisai, sementara Asep bergerak lincah, menangkis serangan dengan presisi. Anak buah preman terkejut, cara bertarung Asep berbeda, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga strategi cepat dan refleks tinggi. Raja Preman Kurus mencoba memanfaatkan kekacauan untuk menyerang Asep dari samping, tapi Asep sudah siap. Dengan satu gerakan, dia menghindar, lalu mendorong Raja Preman hingga tersandung ke sebuah kontainer. Semua orang di sekitarnya terdiam sejenak, menyadari bahwa bos mereka benar-benar kalah lagi. Sementara itu, beberapa preman dari pelabuhan sebelah mulai mundur ketika menyadari mereka tidak menghadapi seorang sopir biasa, tapi seseorang yang mampu memimpin dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Keberanian Asep menular, buruh, sopir, bahkan beberapa pengawal Raja Preman ikut berani melawan. Duel berubah menjadi perlawanan terorganisir. Pukulan preman satu persatu berhasil ditangkis, beberapa preman bahkan terjatuh. Asep, meski lelah, tetap menatap lawan dengan fokus. Jangan ganggu sopir lain lagi. Pelabuhan ini bukan ladang teror kalian. Teriaknya, membuat semua yang ada di pelabuhan menunduk hormat. Akhirnya, setelah pertarungan panjang dan melelahkan, preman-preman itu mundur. Beberapa terluka, beberapa kalah mental. Raja Preman Kurus, yang hanya bisa menunduk, sadar bahwa era kekuasaannya telah berakhir. Pelabuhan Tanjung Priuk kembali tenang. Suasana yang sempat mencekam kini berganti dengan kekaguman dan rasa hormat. Asep berdiri di atas truknya, menatap pelabuhan yang kini bebas dari teror preman. Dari seorang sopir Garut yang sederhana, ia kini menjadi legenda hidup di Tanjung Priuk, simbol keberanian dan ketegasan. Kerumunan buruh bersorak, beberapa merekam momen itu dengan ponsel mereka. Cerita tentang Asep akan tersebar luas, bahwa keberanian satu orang bisa mengubah aturan sebuah pelabuhan, dan bahwa tidak ada preman yang lebih kuat daripada tekad seorang yang berani. Beberapa hari setelah pertempuran besar, pelabuhan Tanjung Priuk berubah drastis. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini terasa lebih damai. Sopir-sopir truk mulai bekerja tanpa rasa takut, dan buruh pelabuhan bergerak lebih bebas, mengetahui bahwa tidak ada lagi preman yang bisa memaksakan kehendak mereka. Asep duduk di kabin truknya, menatap laut lepas yang berkilau diterpa sinar matahari pagi. Truk hijau tuanya, yang kini penuh bekas debu dan goresan dari pertempuran, terasa seperti saksi bisu perjuangannya. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, strategi, dan keteguhan hati. Para sopir lain menghampirinya, membawa kopi dan camilan seadanya. Mereka tersenyum dan memberi hormat.
Kau benar-benar membuat perubahan di pelabuhan ini, Asep, kata salah seorang sopir muda, matanya berbinar. Asep hanya tersenyum tipis. Ini bukan tentang aku sendiri. Semua orang yang berani berdiri bersamaku yang membuat ini mungkin. Kita harus jaga pelabuhan ini tetap aman, jawabnya dengan suara rendah tapi tegas. Di sisi lain, Raja Preman kurus tampak duduk sendiri di sebuah gudang, merenungi kekalahannya. Aura keangkuhannya yang dulu menakutkan kini hilang. Anak buahnya mulai meninggalkannya, tersadar bahwa era kekuasaan mereka sudah berakhir. Pelabuhan Tanjung Priuk kini belajar satu hal penting, tidak ada yang lebih berkuasa daripada tekad seseorang yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Hari demi hari, cerita tentang Asep menyebar. Sopir dari Garut yang berani menantang Raja Preman, yang berdiri sendiri melawan intimidasi, menjadi legenda hidup di pelabuhan. Bahkan sopir dari pelabuhan lain datang untuk melihat truk legendaris dan bertemu dengan pria yang berani menentang ketakutan. Namun bagi Asep, semua itu hanyalah pekerjaan sehari-hari. Ia tetap memuat barang, mengantar muatan, dan menepati jadwal truknya. Yang berubah hanyalah penghormatan dan rasa aman yang kini dirasakan semua orang di sekitarnya. Di sore hari, setelah semua aktivitas pelabuhan selesai, Asep berdiri di dermaga. Angin laut menyentuh wajahnya, dan ia menatap horizon, seolah menantang dunia untuk membawa masalah berikutnya. Tapi kali ini, ia tahu, tidak ada yang perlu ditakuti. Legenda sopir Garut di Tanjung Priuk lahir bukan karena ia paling kuat, tapi karena keberaniannya mengubah aturan, berdiri untuk yang benar, dan membuktikan bahwa satu orang dengan tekad bisa membuat perubahan yang besar. Dan dari hari itu, setiap sopir yang datang ke pelabuhan, setiap buruh yang bekerja, selalu mengingat satu nama dengan hormat, Asep, sang sopir dari Garut, yang menaklukkan Raja Preman dan menegakkan keadilan di pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan tetap sibuk, kapal terus datang dan pergi, truk berseliweran membawa muatan. Tapi aura ketakutan yang dulu ada kini hilang. Dan di tengah semua itu, Asep tetap menjadi legenda yang hidup, simbol keberanian sejati di mata semua orang.